Oke, di sini kita akan bahas terkait dengan password ya. Kan tadi ya saya bilang itu password itu penting ya bagi untuk bagi kita atau bagi perangkat gitu ya untuk mengamankan perangkat gitu ya atau device kita dan sebagainya atau device perusahaan. Nah, tujuannya biar apa perangkat tersebut ini tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berhak. Jadi kita sudah konfigurasi capek-capek, toto ada yang bisa masuk terus merubah konfigurnya atau menghapus konfigur yang existing sehingga kita harus mungkin konfigur ulang. Kalau ada backup-nya masih mending kita bisa restore gitu ya. Tapi kalau tidak ada kita harus config lagi gitu ya. Nah, terus di sini ada tipe user ya dalam login gitu ya. Jadi ada yang full access, ada yang hanya write ya, ada hanya read membaca gitu ya. Nah, kalau full ini berarti seperti kayak ini administrator, admin. Atau kalau di Linux itu ada root. Jadi dia mempunyai kewenangan itu tanpa batas gitu ya. Nah, di sini user yang memiliki akses ini merupakan user dengan pangkat tertinggi istilahnya ya. Kalau di pangkat tertinggi maksudnya misalnya jenderal atau apa gitu ya. Yang dapat melakukan konfigurasi seperti menghapus konfigurasi ya. Jadi dia bisa menghapus konfigurasi, menambahkan sampai dengan menambah user baru ke dalam sistem mikrotik. Jadi kalau kita administrator full access gitu ya, ini kita bisa buat lagi user, kita kasih ke user siapa nih yang mau dijadikan teknikalnya untuk mikrotik, tapi dia hanya sekedarin aja ya, hanya bisa membaca dari konfigurasi yang ada, atau dia juga bisa membantu si admin untuk config, tapi dia tidak diberikan akses yang secara full gitu ya. Nah, ini yang full access gitu ya, bisa config secara keseluruhan. Nah, kalau read, ini user ini memiliki akses konfigurasi seperti pada user yang memiliki akses full, namun tidak dapat menambahkan user baru. Jadi dia bisa mengkonfigurasi, tapi dia tidak bisa menambahkan user baru. Ya. Jadi kalau ada permintaan untuk dibuatin user baru, dia harus ke admin yang full. Tapi kalau dia diperbantukan untuk tolong dikonfigur VLAN atau VPN. Nah, ini si RAID ini bisa ya. Nah, cuma bedanya dia tidak bisa menambahkan user baru. Terus juga tidak dapat melakukan proses backup konfigurasi. Nah, yang terakhir ada read. Read ini hanya baca ya. Jadi dia hanya bisa melihat konfigur yang ada aja, yang existing. Monitoring pada sistem. Tidak dapat melakukan konfigurasi seperti pada user dengan level read maupun full. Nah, jadi read ini kalau misalnya atasan mau tahu gitu ya, ini config-nya seperti apa, oke kita kasih dia bisa masuk tuh ke read. Tapi kita set itunya tipenya read, jadi dia hanya sekedar ini udah tampilan di lingkungan mikrotiknya, config-nya atau desainnya seperti ini gitu ya. Nah, tapi kan mungkin yang atasan yang di luar dari orang IT mungkin, atau yang mungkin IT juga ada yang nggak ngerti kan, jadi dia mungkin hanya sekedar mau tahu aja gitu ya. Oke, kita kasih read. Nah, yang mengerti yaitu memegang full sama read. Gitu ya. Nah, untuk melihat daftar user dalam sistem mikrotik dapat menggunakan perintah command user print. Nah, jadi kan kebetulan di sini saya hanya buat user itu satu doang ya. Jadi nanti kalau pas diklik user print, ini pasti hanya cuma satu ya. User print. Itu ya, name-nya admin aja full. Karena kita belum buat user. Nah, untuk membuat user kita juga kan kalau
lebih enaknya lagi misalnya via Winbox ya yang GUI gitu ya. Nah, ini contoh ada di sini di sistem, mana sistem, ada user. Nah, ini ya, user. Kelihatan sini ya. Nah, ini ada admin full. Nah, ini kita bisa tambahkan. Misalnya name-nya apa nih? User 1 lah. Grupnya hanya read ya. Di sini grupnya ada tuh yang tadi dijelaskan di apa? PDF itu ada full, read, dan write. Kalau hanya baca, read. Ya. Kita tes ya. Passwordnya misalnya 123456. 123456. Oke. Kita apply. Kita oke. Nah, ini kita logout ya. Logout dengan masuk sebagai user 1. Exit. Kita panggil lagi Winbox-nya ya. Ini masuk sebagai user 1. Password 123456. Connect. Nah, ini lihat usernya sudah apa namanya bisa masuk ya yang kita buat itu. User 1 ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi apa user yang ada sekarang sudah bertambah, jadi dari admin jadi ada tambahan user 1. Nah, ini ya seperti ini. Nah, dia aksesnya hanya read, baca. Sekarang kita mau config, nambah address. Misalnya ya. IP address. Ini kita mau tuh, ini langsung pada mati ya. Bisa dilihat perbedaannya. Jadi ini saya sebentar. Lihat di sini tombol-tombol kayak plus untuk nambah, min untuk nge-remove gitu ya. Atau mau enable disable, ini statusnya pada mati. Jadi dia tidak bisa menambah. Tidak bisa menghapus gitu ya. Saya mau ngapus tidak bisa kan? Karena dia hak aksesnya hanya read. Ya hanya baca doang. Jadi kalau di folder kan kita di file, kalau kita kasih hak aksesnya read, berarti dia hanya cuma baca. Dia tidak bisa memodif atau mengedit dan sebagainya. Jelas ya, dari sini kelihatan ya. Kita udah praktekkan yang terkait dengan apa tipe user untuk read. Dan kalau full maka ini akan kembali normal lagi nih tombol-tombolnya. Misalnya saya logout lagi, saya keluar, akan ada perbedaan. Ini admin. Lihat di sini. Ini lihat bisa aktif semua ya. Beda sama kalau tadi kita masuk dengan user biasa. Yang kita kasih tipe apa passwordnya, aksesnya itu hanya read aja, baca. Dia tidak, ini tombol-tombolnya ini langsung di disable. Tidak bisa untuk menambah atau menghapus dan sebagainya. Oke, jadi jelas di situ penggunaan fitur password. Nah, ini saya tulis juga user print. Kita udah semua tahapan-tahapan poin yang di atas. User print.
Kalau ini memberikan password pada admin. Kita juga sudah rubah kan tadi ya. Di sini sebelumnya di tab apa? Ini udah shutdown untuk shutdown ya. Terus merubah nama router udah, lihat IP, rubah password. Nah, ini tadi udah ya. Rubah password juga udah. Jadi ini udah. Nah, terus tadi di konsol mana? Ini ketahuan ya. Jadi di user print ini pas dilihat apa namanya masing-masing user itu aksesnya apa, full atau read gitu ya. Jadi tujuannya untuk audit juga gitu. Jadi siapa yang berhak benar di itu gak terapkan nggak? Terus yang tidak berhak hanya baca listnya nama-namanya benar atau tidak gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ya gambarnya. Ini udah kita praktekkan. Nah, mengganti identity router atau nama router ya. Ini juga kita udah praktekkan ya di poin sebelumnya ya. Nah, ini sistem identity. Jadi ini yang basis konsolnya ya, komen-komen basis konsolnya. Tapi kalau mau apa di GUI-nya kita bisa ke sistem terus cari identity ya di Winbox sini sistem ya. Nah, ini ada sistem identity. Mana I? Nah, ini kan tadi namanya router mikrotik gitu ya. Kita udah rubah via konsol. Sebelumnya kita udah rubah juga main di GUI-nya gitu ya. Jadi ini udah tahapan ini kita udah. Nah, berikutnya ada NTP. Ini setting waktu. Ada mikrotik. Jadi biar tujuannya apa? Tujuannya yang terkonek dengan server tersebut, maka akan diotomatiskan akan jamnya sama dengan server tersebut gitu ya. Jadi tujuannya biar menstandarkan klien-klien yang terhubung dengan perangkat gitu. Jadi kita bisa otomatiskan gitu ya untuk supaya sama gitu. Jadi saat audit atau saat penjadwalan ini antara klien-klien yang connect ini tidak ada perbedaan waktu gitu. Nah, ini fungsi dari NTP ya, Network Time Protocol. Apalagi kalau di program ya, program billing. Itu kalau misalnya waktunya berbeda, kan untuk ininya jadi nggak valid gitu ya waktunya. Nah, di sini ada di sistem NTP client. Ya. Jadi nanti kalian bisa praktekkan. Masuk ke yang Winbox, terus sistem NTP client. Nah, NTP servernya, ini IP servernya ya, berapa? Terus using local clock. Nah, kalau di di command line-nya seperti ini ya. Di command-nya sistem NTP client set primary gitu ya. Panjang ya, perlu dihafalkan juga gitu ya. Nah, nanti pas itu setelah udah disinkronkan, ini clock-nya kita set ya. Time zone-nya Asia Jakarta gitu ya. Ini bisa mana Winbox set sistem clock. Nah, ini sama ya. Nah, ini masih manual. Kita cari nih Bangkok, Hanoi, Jakarta atau maksudnya Asia Jakarta gitu ya. Intinya nanti saya akan share juga
PDF-nya jadi bisa dibaca. Kita tulis sini. Oh, ini mesti di satu-satu ya. Cari Asia Jakarta. Nah, ini oke ya. Sekarang tanggal 22 Maret. Benar kan? Oke, 22 Maret jam 9. Ini kita bisa apply karena udah ngikutin standar jam yang Asia Jakarta. Oke. Nah, kalau apa namanya komen lainnya seperti ini. Ya. Tapi kalau ribet untuk harus ngapalin komen panjang begini ya kalian bisa via GUI. Ya. Nah, ini juga interface, mengganti nama interface. Tadi kita udah ya, interface set 0 name lokal atau name LAN di tahapan sebelumnya. Ini juga ngulang lagi setting IP address. Kita udah juga tahapannya. Oke. Nah, saya ini dulu ya, chatannya dulu saya copy dulu yang hadir untuk presensi. Nah, ini udah semua kah yang apa namanya absen? Ada yang belum kok. Yang belum ditulis ya di chatnya ya. Ini 15 orang yang hadir. Yes. Oke. Oke, sudah. Nah, ini udah kita merubah interface lokal ya. Public sudah. Nah, berikutnya untuk yang routing ini ya, setting default gateway. Nah, ini nanti kalau pas emang dibutuhkan untuk routing ke apa namanya ke router yang tujuan satunya lagi gitu ya. Jadi kita bikin routing nanti bisa antar apa yang beda segmen ini bisa connect gitu ya. Ini bisa masuk ke IP router. Nah, berikutnya ada setting DNS server. Ini kalau apa command line-nya seperti ini ya. Tapi kalau misalnya di ininya GUI-nya tinggal masuk ke IP address IP ini ya. Nah, ini IP DNS. Nah, ini. Ntar DNS-nya DNS servernya misalnya kita connect ke IP apa namanya public dari provider. Kita masukin kan server misalnya katakanlah providernya kita pakai Telkom, server DNS satunya berapa, DNS keduanya berapa.
Nah, nanti kita bisa masukkan IP Google dan sebagainya gitu ya. Ini di DNS. Jadi kita bahas tentang fitur-fitur di sini. Terus berikutnya ada setting DHCP server. DHCP server ini untuk membuat IP address secara otomatis gitu ya di sisi klien. Nah, kita cuma ngesetnya itu hanya di sisi server, membuat rank IP address dari DHCP. Setelah itu kita sudah itu nanti yang connect ke server DHCP ya, maka akan mendapatkan IP sewanya, IP yang didistribusikan oleh server DHCP gitu ya. Misalnya contohnya kayak kita connect hotspot ya, hotspot di area sekitar misalnya di LP3I gitu ya. Nah, itu kan kalau kita connect-nya menggunakan laptop ya, connect terus bisa connect internet karena kita terkonek ke WiFi atau ke hotspotnya kampus. Maka kita kalau tes mau ngecek IP address itu bisa ke command line kan, IP config, kita akan langsung dapat IP address-nya. IP address yang diberikan oleh server DHCP. Bisa misalnya 192.168.170. Ntar yang temennya yang connect ada 71, 72, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti kalau saat kita tidak terkonek lagi dengan dengan server DHCP ini atau ke akses point yang memberikan hotspot tersebut ya, maka kita pas dicek IP config-nya maka tidak ada lagi IP address-nya atau hilang. Yang sebelumnya kita dapat IP tadi 100.70, maka pas kita connect lagi gitu ya, mungkin kita dapat IP-nya berbeda. IP-nya berbeda karena yang 70 mungkin sebelumnya udah ada yang masuk terus dia menggunakan IP yang sebelumnya kita pakai gitu ya. Nah, ini IP DHCP ini dynamic ya, berubah-ubah. Nah, ini kalau untuk maintenance agak repot ya, kita kadang kan IP yang kliennya berubah-ubah misal atau IP printer berubah gitu. Ini kalau mau pas print atau berubah nggak connect gitu ya. Karena kita set DHCP. Nah, ini agak susah kalau untuk maintenance ya kalau kita ngeset DHCP gitu ya. Tapi enaknya ini positifnya ini kita tanpa perlu ngeset sisi klien satu persatu. Kalau kliennya banyak gitu ya, kan ribet gitu ya, ngeset satu persatu gitu. Cukup aja cukup di sisi server ya, set DHCP kasih rank, maka akan di broadcast ke klien. Nah, enaknya seperti itu. Tapi kalau yang statis, enaknya kita maintenance gampang gitu ya. Kita tahu, kita bisa log, kita catat IP ini punya siapa. Saat terjadi ada masalah di IP tersebut, maka kita bisa langsung ke tujuan. Nah, ini untuk maintenance gampang. Tapi kita problemnya ya kita harus ngeset manual satu persatu perangkat-perangkat yang terkonek ke jaringan. Itu yang DHCP. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan dari bahasan kita yang poin-poin belum ada ya. Jadi jelas ya, kita sudah tadi di sini tahapan-tahapannya kita udah akses via GUI dengan Winbox, WebCFG ya, akses mikrotik. Terus yang berbasis teks atau konsol kita menggunakan PuTTY dan Telnet, kita sudah coba merubah nama router, terus shutdown, restart dengan komen seperti ini, lihat IP, merubah password, terus melihat interface adapter ya, terus merubah nama interface ya dari sebelumnya header 1, header 2 jadi LAN dan public, terus membuat IP address at interface, misalnya di header 1 yang sebelumnya tapi sekarang udah dirubah menjadi LAN, maka interface-nya kita LAN ya.
Atau kalau kita mau yang rubah yang header 2, maka ini interface-nya jadi ganti public karena kita sudah rubah public gitu ya. Nah, terus yang /24 ini tadi kita udah jelaskan, ini adalah subnet mask-nya dari kelas C ya, default-nya. Tapi kalau kita untuk mempersempit perangkat yang connect, maka kita bisa ganti slash-nya, subnet mask-nya, misalnya slash 30 dan sebagainya. Sudah dilihatkan. Terus untuk lihat user yang ada di router MikroTik ya. Ini kan kita bisa di command line-nya menggunakan user print atau kita masuk ke yang GUI-nya itu winbox-nya sistem ya, terus user. Nanti akan terlihat user-user yang ada yang terdaftar di perangkat MikroTik. Nah, nanti juga mau diaksesnya juga kita bisa lihat full atau read atau write ya. Oke, kita sudah bahas. Bersama pengertian tentang DHCP ya, konsep DHCP. DNS. Terus NTP, clock ya. Nah, sekarang kita lihat SAP-nya. SAP-nya di sini. LP3I. Nah, kita lihat ya, sub-nya sudah sesuai kita ajarkan belum di sini. Kalau ada yang belum, nanti kita ajarkan yang pas di pertemuan 4, 3, dan 4. Nah, 1, 2 ini kan yang kemarin ya. Nah, sekarang kita yang ketiga 4. Oke. Nah, yang ketiga 4, pertama pengenalan akses sistem operasi MikroTik. Ini kita udah bahas ya, pengenalan akses ke sistem operasi MikroTik, yaitu bisa menggunakan yang GUI, ya kan, atau yang basis teks, yaitu tadi yang ke winbox dan ke putih. Terus pengenalan versi MikroTik dan fitur paket MikroTik. Nah, itu tadi kita yang pengenalan MikroTik secara kemarin juga udah dibahas kan. Nah, fitur-fitur yang ada di paket MikroTik juga kita udah bahas juga ini. Kita juga bisa lihat gitu ya di sini ya. Ada PPPP ya, bridge, ada wireless, ada IP, DHCP, terus DNS, firewall dan sebagainya. Ini fitur-fitur gitu ya. Nah, ini kita nanti akan menggunakan sesuai dengan fungsinya kalau memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan ya berarti kita tidak perlu untuk ini kan ngeset gitu ya. Sesuai kebutuhan aja. Nah, ini kalau kita kenalkan satu persatu fungsi-fungsi ini juga banyak gitu ya. Jadi nanti bisa dicari tentang pemahaman tentang fungsi-fungsi ini. Tapi intinya yang sering dipakai IP address ya, membuat IP di perangkat, terus DHCP ini akan dipakai gitu ya, DNS sama firewall untuk NAT ya, atau untuk firewall untuk blok gitu. Ini di sini pakai. Dan seterusnya masuk ke routing ya. Ini nanti ada routing dinamis, routing statis gitu ya. Ini routing dinamis kayak BGP, OSPF, RIP. Oke. Terus nanti ada tools untuk testing. Nah, ini sebenarnya kita menggunakan command prompt bisa gitu ya dan sebagainya. Bandwidth test bandwidth kalau kita udah main bandwidth management.
Terus kita masuk ke sistem di sini untuk config clock-nya, jamnya, identity dari name routernya, password ya, memasukkan password untuk sistem ya, agar tidak disalahgunakan gitu ya bagi yang tidak berhak. Terus ada user, kita buat user. Jadi intinya fitur kita udah. Nah, kalau upgrade downgrade ya kita bisa langsung ke ini aja kan, ganti apa namanya ininya, routernya, router OS-nya. Yang terbaru biasanya akan menginkludkan paket-paket yang terbaru gitu ya, dan seterusnya. Terus pengenalan enable, disable, dan uninstall paket. Kalau enable, disable itu tadi kita sekilas sudah lihat yang terkait dengan user, user 1 dengan admin. Admin itu full access, kalau user 1 itu status tombol-tombol kayak untuk menambah, add, atau remove, itu kan terdisable ya. Nah, itu secara tidak langsung bisa dilihat, digambarkan seperti itu juga. Atau kita bisa inilah manual dan sebagainya. Terus setup koneksi internet via mikrotik. Nah, kalau koneksi internet ini ke Winbox ya. Ini ada IP firewall. Nah, terus kita di sini ada NAT ya. Kita tambah nih sini. Ya. Source NAT-nya, source address-nya, destination address-nya gitu ya. Kita setting. Nanti action-nya pilih masquerade. Setelah itu apply. Maka itu klien yang dengan rank IP tersebut gitu ya, akan bisa connect ke internet. Tapi kalau yang tidak kita NAT, maka tidak bisa connect internet. Ini juga bisa untuk forwarding dan sebagainya ya. Server yang akan kita akses dari rumah ke server di perusahaan, bisa dari yang IP public langsung di forward ke server yang dituju di sini gitu ya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas juga gitu. Nah, berikutnya pengenalan user management mikrotik. Ini kita udah ngatur kan user mikrotiknya itu ada yang full access, full read dan write ya. Terus mengganti identity mikrotik. Nah, ini kita sudah ganti ya. Ganti yang ininya identitas nama dari mikrotiknya yang tadi awalnya mikrotik jadi router 1 dan seterusnya. Nah, berikutnya ada reset konfigurasi mikrotik. Nah, ini bisa tadi kan kita dengan perintah misalnya sistem reset gitu ya. Maka config yang ada bisa hilang gitu ya. Nah, contoh kita biarin nanti kita dari awal lagi gitu ya. Untuk config-nya ini bisa sistem reset ya. Kan tadi sistem reboot untuk restart, sistem shutdown untuk mematikan. Kalau sistem reset seperti ini. Nah, ini itu ada pesan ya. Dangerous, reset anyway, yes atau or no gitu kan. Nah, biasanya kalau di yes maka config-nya akan hilang, terus kita harus config ulang lagi, misalnya IP address-nya dimasukin IP address print dan sebagainya gitu ya. Oke, kita coba tes di sini yes. Nah, ini langsung sudah direset ya. Nah, ini biasanya passwordnya sudah tidak ada lagi gitu ya. Kan sebelumnya kita udah buat password. Kita coba masuk ya. Admin, passwordnya saya nggak isi nih. Gitu ya.
Sudah masuk. Oke, jadi dia sudah tanpa ada password lagi di sini. Karena kita sudah reset gitu kan. Nah, contoh di sini ya. Saya connect. Ya, tadi kan tanpa masukin password ya, saya connect ya. Ini enggak connect karena IP address-nya kan sudah di reset ya. Makanya tuh. Ini kalau reset gitu ya. Tuh, dia nggak bakal connect karena IP address ini sudah tidak dikenali lagi. Nah, otomatis kita buat apa namanya IP address baru dulu gitu ya. Nah, untuk buat IP address kan di sini ada komennya ya. Oke, kita tes IP address. Nih, dilihat IP address print pasti udah nggak ada ya. Defaultnya 881 ini kita bisa. Terus name-nya header 1 bukan LAN lagi. Ya, sudah berubah. Nah, ini kita bisa berubah IP address ya. Terus add ya. Untuk buat password. Add interface. Terus ini namanya header 1 ya. Header 1. Terus address-nya mau dikasih IP berapa? 192.168. Tadi kan 100 ya. 100. /24 tadi ya. Oke, sekarang kita lihat lagi IP address print. Nah, ini header 1 sudah ini ya. Sudah ditambahkan tuh. 192.168.100.100/24. Sekarang kita tes